Bab 8 Qin Xing Xuan. Lin Ming tertawa juga dan berkata, "Itu benar, kita akan membuat percikan besar. Namun, Anda harus berhati-hati ketika keluar dalam beberapa hari ke depan." "Nen, maksudmu Wang Yigao?" Dia pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan melakukannya secara terbuka, melainkan secara rahasia. Ini adalah jembatan yang harus kita lewati." Nada bicara Lin Ming melemah saat dia mengatakan itu. Jika Wang Yigao meninggalkan masalah ini di sini dan sekarang, maka semuanya akan berakhir. Namun, jika dia diam-diam berkonspirasi melawan mereka atau mengirim pembunuh untuk menargetkan mereka, maka Lin Ming tidak keberatan memberi Wang Yigao rasa obatnya sendiri. Secara alami, Lin Ming lebih suka tidak menggunakan tindakan seperti itu. Bagaimanapun, ayah Wang Yigao adalah penguasa tentara pertahanan untuk Sky Fortune City. Setelah insiden seperti itu diketahui, semuanya akan berakhir buruk. Pameran diadakan di pinggiran Sky Fortune City, tempat ini adalah tempat transaksi bisnis paling banyak dilakukan. Akan ada satu puncak pameran yang diadakan setiap tahun. Dalam pameran ini, bahkan master bela diri dari kerajaan tetangga akan datang untuk mencari dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Saat Lin Ming tiba di pintu masuk pameran, dia terkejut saat mengamati kerumunan orang yang ramai dan berbagai barang yang dipamerkan. Ini adalah tempat yang mewah, dunia untuk bangsawan dan tuan. Tidak mengherankan jika melihat puls kondensasi Stagger bergerak secara acak di sekitar kerumunan orang. Saat Lin Ming mengamati pergerakan orang banyak, gangguan terjadi di antara mereka. Lin Ming menoleh untuk menonton, dan terkejut menemukan kereta mewah putih yang ditarik oleh kuda tiba di pintu masuk pameran. Kuda-kuda yang menarik kereta semuanya memiliki tipe berharga yang sama, kuda salju draconik. Kuda-kuda ini memiliki kecepatan dan daya tahan yang tinggi. Salah satunya bisa mendapatkan harga hingga 10.000 liang emas. Lupakan tuan muda dari keluarga kaya, bahkan tuan muda dari keluarga besar pun tidak akan mau membelinya. Sosok seperti apa yang ada di dalamnya? Bagi mereka untuk naik kereta senilai beberapa puluh ribu liang emas, mungkinkah anggota keluarga kerajaan ada di sini? Lin Ming berpikir untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Xiaodong angkat bicara. "Apakah kamu melihat lambang yang menggambarkan seorang ksatria dengan tombak emas di kereta? Itu adalah gerbong Marshal Quarters. Perempat Marshal. Maksudmu Marskal Qin?" Lin Ming bertanya. "Siapa lagi yang bisa? Hanya ada satu Marskal di seluruh kerajaan keberuntungan langit. Dalam struktur militer kerajaan keberuntungan langit, posisi kapten 10.000 orang adalah pencapaian besar. Selanjutnya adalah posisi mayor. Di atas mayor adalah kolonel, di atas kolonel adalah jenderal. Akhirnya, di atas jenderal adalah marskal. Di seluruh kerajaan keberuntungan langit, hanya satu orang yang berhasil mencapai posisi marshal selama 80 tahun terakhir. Sejumlah warga kerajaan Sky Fortune mungkin tidak mengetahui nama kaisar saat ini. Namun, mereka semua tahu nama marskal. Pelindung kerajaan, Marskal Besar Qin Xiao, 80 tahun yang lalu, kerajaan keberuntungan langit menderita invasi yang dipimpin oleh kerajaan Matahari Timur. Banyak nyawa hilang dan keluarga kekaisaran harus berlindung di selatan. Qin Xiao adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Memerintahkan pasukan tentara Qin, ia menyumbangkan perbuatan baik secara berurutan, merebut kembali tanah yang hilang dan menyelamatkan penduduk utara yang berada dalam kesulitan. Setelah 3 tahun, pasukan Qin Army akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Matahari Timur. Ibu kota dipindahkan dan Qin Xiao diberikan gelar marskal pada tahun yang sama. Pada saat yang sama, para veteran militer diorganisir untuk mendirikan Sky Fortune Marshal House. Karena fondasi mereka yang terbatas, rumah bela diri keberuntungan langit tidak dapat bersaing dengan rumah bela diri 7 mendalam yang didirikan oleh klan kelas 3, Lembah 7 Mendalam. Namun, Sky Fortune Marshal House juga berfungsi sebagai akademi militer untuk Sky Fortune Kingdom.
Mereka yang masuk militer setelah lulus dari Sky Fortune Marshall House pasti akan dapat mencapai posisi yang baik. Adapun Qin Xiao, dia adalah kepala kehormatan rumah bela diri keberuntungan langit. Kultivasi bela dirinya telah mencapai pos Celestial Stage, fase tengah. Untuk seniman bela diri rata-rata, tahap pasca celestial dan orang-orang di luar tahap kondensasi puls adalah sesuatu yang terlalu jauh. Saat ini, kereta telah berhenti dan Lin Ming menarik napas dalam-dalam, mungkinkah Qin Xiao sendiri ada di dalam? Pria itu adalah legenda. Tirai kereta didorong ke samping dan Lin Ming menjadi terkejut. Orang yang muncul adalah seorang wanita muda. Melihat wanita muda itu, Lin Ming merasa terkejut sementara mata Lin Xiaodong terpaku lurus padanya. Apa keindahan yang bisa menggulingkan kerajaan? Ini dia. Wanita muda itu mengenakan gaun putih, rambut hitamnya turun ke pinggangnya, kulitnya berkilau dengan kilau batu giok yang indah, penampilannya memesona seperti bulan purnama, matanya bersinar seperti air musim gugur. Dia memiliki hidung yang terangkat, dagu runcing dan leher seperti batu giok yang ramping. Tidak ada kekurangan yang bisa dilihat orang. Selain itu, dia memancarkan aura kebijaksanaan dan kemurnian, menyebabkan pemikiran yang tak terhindarkan memasuki pikiran orang-orang yang memandangnya, kecantikan yang tiada taranya. Dikawal oleh pengawal dan pelayannya, wanita muda itu keluar dari kereta dan pergi ke pameran. Kemanapun dia pergi, sepertinya banyak warna telah menyala di daerah itu dan bunga persik akan mekar. Adapun wanita muda itu, dia tampak menari dalam citra yang indah ini, membuat semua orang melihatnya tersesat dalam lamunan. Semua mata tertuju padanya. Keretanya yang berharga beberapa puluh ribu liang emas, kecantikannya yang spektakuler, keluarga Qin yang telah bertahan selama lebih dari 80 tahun, salah satu dari faktor-faktor ini sudah cukup untuk membuatnya menjadi pusat perhatian. Baru setelah wanita muda itu menghilang dari pandangannya, Lin Xiaodong bersedia mengalihkan pandangannya, ekspresi keengganan terukir di wajahnya. Lin Ming bertanya, "Siapa dia? Anda tahu dia?" Lin Xiaodong menjawab, "Aku memang mengenalnya, tapi dia tidak mengenalku. Dia adalah cucu perempuan Qin Xiao, Qin Xingxuan. Benar-benar sempurna." Saat menjelaskan, Lin Xiaodong memuji. Lin Ming hanya memberi, "Oh." Dia agak menebak identitasnya dan hanya bertanya tanpa motif apapun. Karena itu, dia tidak terlalu terkejut. Lin Xiaodong melirik Lin Ming dan tersenyum sambil melanjutkan. "Gadis itu adalah bakat bela diri kelas 6. Apa? Lin Ming tercengang. Bakat kelas 6. Apakah Anda yakin? Bakat tertinggi yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya adalah kelas 4. Adapun bakat kelas 5, tidak ada satupun di Green Mulberry City. Mungkin orang-orang ini memang ada di kerajaan keberuntungan langit, tetapi jumlah mereka pasti akan terbatas. Namun, dia baru saja diberitahu bahwa wanita muda yang baru saja lewat adalah bakat kelas 6. Baginya, ini hanyalah fakta yang tak terbayangkan." Lin Xiaodong sudah mengharapkan reaksi ini dari Lin Ming dan berkata, "Saya katakan, Saudara Ming, tidakkah Anda berpikir bahwa dibandingkan dengan bakat bela diri kelas 6, penampilannya bahkan lebih menakjubkan?" Lin Ming menjawab, "Saya pikir bakatnya bahkan lebih luar biasa, bakat kelas 6. Ini tidak pernah terdengar. Omong-omong, di panggung seni bela diri apa dia?" Lin Xiaodong mengangkat bahu. "Saya tidak tahu soal itu. Tapi, itu pasti sangat tinggi. Mempertimbangkan bahwa dia dikaruniai bakat yang begitu tinggi dan juga lahir dalam keluarga yang hebat, tahap keempat atau kelima pelatihan fisik mungkin bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, Saudara Ming, mengapa Anda hanya bertanya tentang hal-hal seni bela diri ini? Setelah melihat keindahan yang begitu sempurna, tidakkah hatimu tergerak sama sekali?" Pertanyaan itu mengejutkan Lin Ming. Dia tidak terbuat dari kayu. Seorang wanita yang adil dicintai oleh semua pria, dan Qin Xingxuan memang sempurna. Namun, setelah apa yang terjadi dengan Lan Yunyue,
Lin Ming telah memahami bahwa keluarga yang penuh kasih yang dapat bertahan selamanya hanya dapat dicapai setelah ia memiliki kekuatan yang cukup. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, pengejaran seperti itu tidak ada artinya. Berbalik, dia bertanya, "Mengapa? Apakah kamu menyukainya?" "Tidak, aku hanya seorang pengagum. Gadis ini sangat jauh dariku, aku tidak bisa memiliki pikiran seperti itu. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang di dalam Sky Fortune City yang berharap menjadi orang yang beruntung, namun, tidak satu pun dari mereka yang layak. Gadis ini pasti akan memasuki klan sejati di masa depan, seperti Seven Profound Valley. Dia sudah lama menjadi murid inti dari Seven Profound Martial House. Manusia fana seperti kita tidak bisa berharap untuk menandingi seseorang seperti dia. Tapi, yang paling membuatku cemburu adalah kenyataan bahwa dia juga seorang master prasasti. Tuan prasasti. Lin Ming tidak memiliki banyak pemahaman terhadap profesi unik tertentu. Umumnya, profesi unik ini memiliki tuntutan kualifikasi yang tinggi dan jumlah orang yang memegang profesi tersebut sedikit. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk profesi tersebut juga jauh lebih kecil, sebanding dengan gerimis bila ditempatkan di samping biaya yang diperlukan untuk budidaya seni bela diri. Master prasasti dapat menggunakan bahan khusus untuk mengukir susunan dan simbol pada senjata. Mereka dapat memperkuat peralatan dengan mengukir simbol di atasnya. Profesi ini membutuhkan bakat tingkat tinggi dan kekuatan jiwa yang kuat. Tapi, begitu seseorang menjadi master prasasti, mendapatkan uang akan semudah makan dan minum. Sayangnya, sebagian besar seniman bela diri tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan profesi ini. Bahkan jika mereka memiliki bakat, mereka tidak akan memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan dalam latihan mereka karena latihan akan melibatkan terlalu banyak materi. Secara alami, jumlah uang itu hanya gerimis untuk keluarga Qin. Dikatakan bahwa pencapaian Qin Xingxuan dalam teknik prasasti telah mencapai tingkat tinggi. Dia tidak tertandingi di antara teman-temannya, dan bahkan bisa mengalahkan banyak dari generasi yang lebih tua. Lin Xiaodong telah menerima pendidikan formal di jalan bela diri, sehingga mengarah ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lin Ming. Saat dia dengan fasih menjelaskan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Ming menundukkan kepalanya seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. "Kakak Ming. Kakak Ming, kamu tidak merasa terangsang, kan?" "Ya, mengingat betapa cantiknya dia, ini normal." "Tidak ada," Lin Ming melambaikan tangannya. "Jadi, itulah yang terjadi. Arai, prasasti, ukiran, berbagai simbol dan karakter misterius, senjata sederhana yang memancarkan atmosfer kuat yang ada di dalam fragmen jiwa, semuanya berkaitan dengan prasasti. Ternyata barang-barang yang dia abaikan, sementara itu benar-benar memiliki nilai yang sangat tinggi."